Dalam era modern yang didorong oleh teknologi, baterai, baik yang kering ataupun yang basah, adalah komponen kunci yang mendukung mobilitas dan penyimpanan energi yang handal. Kita akan menjalani perjalanan eksplorasi yang mendalam ke dalam dunia baterai dengan fokus pada perbandingan antara dua jenis, yaitu baterai kering dan baterai basah. Sebelum kita memasuki perbedaan antara baterai kering dan basah, penting untuk memahami peran utama mereka dalam mobilitas modern. Baterai adalah jantung listrik dalam kendaraan bermotor. Dari mobil hingga sepeda motor, mereka digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk perawatan listrik dan juga sistem penyimpanan energi terbarukan. Yang pertama, baterai kering, atau juga dikenal sebagai baterai timbal asam gel, telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Mereka terkenal karena konstruksi yang ringkas, perawatan yang minim, dan juga kinerja yang handal. Ini menjadikan pilihan populer dalam mobil ringan dan peralatan portable. Baterai basah, andalan dalam kendaraan berat. Di sisi lain, baterai basah atau baterai timbal asam cair adalah baterai yang lebih tua tetapi tetap andal dalam aplikasi berat. Mereka digunakan di truk, kapal, kendaraan berat lainnya karena daya tahan dan kapasitas yang besar, meskipun memerlukan pemeliharaan yang rutin. Baterai basah masih mendominasi dalam sektor ini. Selanjutnya adalah perbandingan kinerja. Ketika kita membandingkan baterai kering dan basah, kita dapat melihat beberapa faktor perbandingan yang membantu kita memahami keunikan masing-masing jenis. Yang pertama, dari siklus hidup. Baterai basah seperti baterai timbal asam memiliki siklus hidup yang terbatas. Siklus pengisian dan pengosongan cenderung lebih minim dibandingkan dengan baterai kering. Nah, dari segi kapasitas, baterai basah biasanya memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan baterai kering dengan ukuran yang sama. Ini membuat mereka cocok untuk aplikasi yang memerlukan daya tahan tinggi tetapi tidak memerlukan kapasitas tinggi. Baterai kering terutama lithium ion cenderung memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk ukuran yang sama. Ini membuat mereka ideal untuk perangkat yang membutuhkan daya tinggi dan kapasitas besar seperti smartphone dan juga laptop. Dari segi keamanan, baterai kering dianggap lebih aman dalam tumpahan elektrolit dan pemeliharaannya juga lebih mudah. Ini menjadikan pilihan yang lebih aman untuk aplikasi di mana keselamatan pengguna adalah prioritas utama. Dari segi perawatan, baterai kering memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan baterai basah. Ini dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan memudahkan pengguna dalam jangka panjang. Karena karakteristik mereka, baik baterai kering maupun baterai basah, memiliki aplikasi yang beragam di berbagai sektor, mulai dari kendaraan listrik hingga peralatan portable dan menyimpan energi terbarukan. Memahami perbedaan dan kelebihan masing-masing jenis baterai dapat membantu pengguna dalam memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Keputusan ini sering tergantung pada aplikasi dan preferensi pengguna masing-masing secara spesifik. Kesimpulan, baterai kering atau baterai basah dengan keunggulan dan batasnya masing-masing tetap menjadi sumber daya penggerak penting dalam dunia modern yang didukung oleh listrik. Memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya membantu kita dalam berbagai konteks aplikasi. Masa depan baterai masih cerah dengan terobosan teknologi yang akan mengubah cara kita menggunakan energi. Semoga video ini bermanfaat dan memperdalam pemahaman kita tentang perbandingan antara baterai kering dan baterai basah. 1 menit bisa belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun yang kamu mau.